Kita lanjutin lagi ya. Ya, Obrolan warung kopi. Tapi ini bukan warung kopi, pendopo ya. Berarti obrolan podcast gitu kan. Lagi zaman podcast, tren podcast nih ya. Iya. Kayaknya kalau Babe kisah kisahin terlalu detail itu lama banget, panjang banget gitu kan. Jadi Babe ringkas aja ya. Iya. Jadi tadi itu di depan Babe sudah bercerita masalah visit kepemimpinan gitu. Jadi karena memang kalau menurut beliau itu yang menjadi pimpinan negara Republik Indonesia yang betul-betul hak, yang tidak bilangannya seperti pejabat presiden itu cuma 5 menurut beliau. Babe terima visit ini juga beberapa gitu ya, tapi Babe rangkum aja jadi 1 gitu kan. Kalau menurut beliau itu cuma 5. Yang pertama sekali itu adalah Satrio Kinunjoro, gitu kan. Yang kedua itu Satrio Piningit, gitu. Yang kita tahu persis Satrio Kinunjoro itu Pak Karno, itu masa kepemimpinannya itu 20 tahun. Satrio Piningit, Soeharto, masa dia itu 32 tahun, lebih lama dari Satrio Kinunjoro kan. Iya. Gitu. Yang ketiga itu Satrio Wiwitan. Babe tuntasin ini dulu nih ya, Satrio Wiwitan. Terus Satrio Wingit, terus Satrio Agung. Menurut beliau, setelah Satrio Piningit berlaku masa pejabat presiden, baru nongol Satrio Wiwitan. Jadi seorang tokoh, seorang figur yang sebenarnya nggak menghendaki dia menjadi presiden, gitu kan? Dia nggak menghendaki menjadi presiden, tapi rakyat banyak ini yang menghendaki. Dan rakyat pun tanpa disuruh, tanpa diiming-imingi, tanpa itu langsung mendaulat dan menginginkan. Nah di sini kalau kita lihat itu Satrio Wiwitan itu seperti gitu. Nah, karena memang waktu itu Babe diberikan gambaran Satrio Wiwitan itu kayak gimana. Yang makanya Babe sendiri kalau Babe lihat-lihat tokoh-tokoh yang berkiprah di 5 tahun belakangan ini itu yang mendekati dan hampir pas sekali itu Anies Rashid Baswedan. Karena pertama beliau itu sesuai dengan gambaran-gambaran yang Babe minta petunjuk gitu. Karena kalau menurut beliau, di zaman Satrio Wiwitan, itu Indonesia akan mengarah ke arah kemajuan. Akan berubah ke arah kemajuan. Di zaman Satrio Wiwitan. Gitu kan? Mengarah maju, di sini ada pemerataan. Gitu kan? Dan yang sifatnya itu manusia sombong dan serakah itu sudah jauh berkurang. Gitu kan, sudah jauh berkurang. Maka nanti Satrio Wiwitan itu digantikan dengan Satrio Wingit. Di zaman Satrio Wingit ini itu Indonesia itu terus terang aja akan menjadi suatu negara yang boleh dibilang itu ya betul-betul terjadi satu negara yang gemah ripah loh jinawi. Maka dan beliau juga bilang
bahwa di masa Satrio Wingit itu harta-harta kerajaan Nusantara yang terpendam itu akan muncul, akan terangkat. Dan karena memang manusia-manusia serakah itu hampir-hampir nggak ada, jadi itu betul-betul untuk kesejahteraan rakyat, untuk negara, untuk kesejahteraan rakyat, dan untuk dikenyam bersama gitu. Jadi ya insya Allah lah di zaman Satrio Wingit nanti Indonesia ini akan jaya, gitu kan? Itu zaman berarti kepemimpinan yang hak itu keempat ya. Iya. Pertama Satrio Pidonjoro, Satrio Piningit, Satrio Wiwitan, Satrio Wingit. Itu kan? Terakhir Satrio Agung. Nah, di zaman Satrio Agung ini Indonesia itu mengalami zaman kemasan. Gitu. Zaman kemasan malah beliau bilang itu seperti kembali menjadi seperti kerajaan Majapahit. Gitu. Jadi zaman dinasti mungkin ya. Nah, cuma memang waktunya itu nggak lama. Karena setelah itu kiamatlah dunia. Setelah itu kiamatlah dunia gitu. Jadi mau alam bisawab, Bapak terusin lagi nih ya. Mengenai Satrio Wiwitan. Kalau Babe lihat, menurut pengamatan Babe, yang namanya Anies Rashid Baswedan, waktu beliau menjadi Menteri Pendidikan juga, beliau itu tidak mencalonkan diri. Tapi beliau ditawari dan beliau menerima. Nah, terus waktu beliau diberhentikan, beliau juga nggak nyap-nyap. Ya nerima lah. Karena memang segala sesuatu itu Satrio Wiwitan itu ya dianggap seluruhnya itu ya sudah kodratullah. Gitu kan? Dan alhamdulillah beliau ini kelihatan sih ya dasar-dasar agamanya kuat dan prinsip-prinsip ilmu keduniaan juga cukup mumpuni gitu. Tapi beliau itu bukan orang yang ambisius, gitu kan? Soalnya kita lihat waktu beliau mencalonkan diri menjadi calon gubernur juga bukan beliau yang menginginkan. Beliau itu seperti dipinang, diminta, seperti diminta gitu kan? Ya karena memang mungkin di sini dengan kodratullah itu, yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan hak itu pasti akan menang. Nah, maka Anies ini alhamdulillah terpilih menjadi gubernur. Nah, setelah menjadi gubernur, berarti kan dia tidak menginginkan juga jadi gubernur, tapi dia orangnya konsekuen. Dia konsekuen, bertanggung jawab, ya insya Allah jujur. Dan tidak gila harta. Orang-orang yang tidak gila harta, pasti tidak gila jabatan. Kenapa? Gitu kan? Ya agama kita tuh mengajarkan. Kata Rasulullah, jangan berikan jabatan kepada orang yang menginginkannya. Ditanya sama sahabat, kenapa ya Rasulullah? Dijawab sama Rasulullah, karena kalau orang yang ingin jabatan itu berarti dia punya tendensi. Nah, jadi di sini seorang pejabat yang tendensius itu nggak boleh, gitu kan? Itu menurut agama Islam. Itu ya kita kalau lihat sejarah-sejarah bagaimana Sayyidina Abu Bakar tampil sebagai imamnya orang-orang Islam, ya khalifah gitu kan. Bagaimana Sayyidina Umar, itu pun beliau tidak mengajukan dirinya. Beliau itu dipilih, bukan beliau mengajukan dirinya. Itu.
Kalau memang istilah katanya beliau itu menginginkan, otomatis dong, waduh, gitu. Yang namanya pimpinan muslim seluruh dunia, kayak apa hartanya. Tapi kalau kita lihat, Masya Allah, seorang imam, betul-betul seorang imamah, yang nggak punya apa-apa, sampai pakaiannya juga jelek, tidur di pinggir masjid jadi. Nah itu contoh-contoh kebersahajaan orang-orang yang tidak menginginkan jabatan. Gitu. Kembali lagi ke masalah Satrio Wiwitan. Dan kembali ke Anies Baswedan. Yang namanya Jakarta itu, ya, yang namanya Jakarta itu setiap tahunnya itu ya puluhan triliun lah APBD-nya, itu kan, pendapatannya puluhan triliun. Tapi kalau kita lihat 5 tahun beliau menjabat, punya apa beliau? 5 tahun beliau itu jadi seorang gubernur yang jadi istilah katanya pimpinan Jakarta. Jakarta itu kan daerah DKI ya, daerah khusus ibu kota, gitu kan? Jadi kayaknya semua gitu tuh tidak menggiurkan buat Anies Baswedan, karena beliau itu berusaha menjalankan amanah secara istiqomah dan tawadu. Kalau buat Babe, jiwanya Islami. Anies Baswedan tuh jiwanya Islami, gitu kan? Batinnya Islami, tapi dia berpenampilan bersahaja, familiar, gitu kan? Ke agama apapun beliau tuh merangkul. Ya kayaknya setahun sebelum lepas dia jadi habis masa jabatan gubernur juga, beliau tidak ada yang namanya gua pengen jadi presiden, kagak ada. Kagak ada. Gitu kan? Makanya karena dia tidak berambisi, dia tidak menginginkan jabatan, dia kagak ngumpulin duit buat modal. Gitu kan? Ya beda kan kalau orang-orang yang ambisi, wah. Siap-siap ya. Siap. Bukannya cuma siap-siap. Gua waktu pengen jabatan ini gua habis segini nih, gitu kan? Gua habis segini nih. Gua mesti ngulangin dong modal duit yang udah keluar. Gitu kan? Udah balik modal, keuntungannya bagaimana? Setelah balik modal, keuntungan dapat, keenakan. Itu yang repot. Dan dia ya sampai duluan aja gua modalnya sekian, sekarang dia modalnya mesti 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Nah itu pun ya, akhirnya orang-orang yang serakah dengan jabatan otomatis serakah juga dengan dunia, dengan harta. Karena saat ini yang namanya seloroh tapi tepat itu, selorohnya kayak begini. Gue dagang, ya belum tentu maju. Gue kerja, penghasilan ditaker. Supaya pengen cepet kaya, gimana caranya? Jadi pejabat lah, gitu kan? Iya enggak? Kayak gitu seloroh. Tapi ya iya sih, kalau kita lihat, yang tadinya boleh dibilang culun banget setelah jadi pejabat, kayak sultan. Tadinya culun. Soalnya Babe juga pernah berkiprah juga tahun 99 ya, di politik pernah berkiprah. Babe tahu persis itu. Ya kayak siapa sih ini Babe nggak mau sebutin namanya. Orang-orang culun semua. Orang-orang culun semua, gitu kan? Tapi setelah dia punya jabatan, dia tuh bisa dapat duit banyak. Waduh, udah raja minyak semuanya. Dia bilang udah diam aja Babe kan. Jadi wallahu alam bisawab. Nah, kita kembali ke masalah Satrio Wiwitan. Satrio Wiwitan ini orang yang bersahaja, orang yang tidak berambisi, orang yang selalu istiqomah dan insya Allah selalu tawadu.
gitu kan. Dan Satrio Wiwitan itu lebih mengutamakan rakyat ketimbang diri dan keluarganya, gitu. Nah ini kalau kita lihat itu kayaknya saat sekarang ini cuman satu-satunya tokoh yang ada timbul, gitu kan? Yang timbul istilah katanya di polling ya, timbul di polling gitu. Jadi waktu jadi gubernur Anies itu tidak mengajukan diri jadi gubernur. Seperti pencalonan presiden juga Anies nggak mencalonkan diri jadi presiden, cuman sekarang rakyat yang menginginkan. Nah Anies Baswedan ini mengikuti keinginan rakyat, gitu.